Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan semuanya pekerjaannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu pokoknya. Nah, senang sekali pada siang hari ini saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Nah, pemirsa, kalau seperti biasa kita ngomongin soal penyakit yang ada di dalam tubuh kita, itu pasti kita ngomongin sama seorang dokter, ya. Nah, tapi ternyata kesehatan di dalam tubuh kita ini tidak hanya dari fisik saja sehatnya, tapi mental kita juga harus sehat. Nah, kalau ngomongin masalah kesehatan mental, kita hari ini tentunya bersama narasumber kita, seorang psikolog. Hari ini ada psikologi klinis, yaitu Mbak Yasika Agesti Faradiga, MPSI, psikologi klinis. Selamat siang Mbak Cika. Manggilnya Mbak Cika? Manggil Mbak Cika aja. Mbak Cika. Apa kabar hari ini Mbak Cika? Alhamdulillah baik. Baik ya, hidup sehat ya? Iya, hidup sehat. Seperti program kita siang ini, hidup sehat. Dan pemirsa bersama Mbak Cika dalam 1 jam ke depan, kita akan membahas masalah yang permasalahannya lagi viral ya Mbak Cika ya. Viral ya. Banget. Apalagi seorang ibu-ibu ini sangat viral banget nih. Pasti viral. Dan mungkin karena Mbak Cika seorang ibu-ibu jadi dibahas nih ya. Masalah siklus KDRT. Agak berat nih saya ngomong. Kenali siklus KDRT dan dampaknya pada kesehatan mental keluarga pemirsa. Ya, poinnya adalah KDRT dan kesehatan mental keluarga. Ini yang luar biasa sekali pemirsa ya. Kalau seumpamanya kita memiliki tubuh kita, fisik kita sehat, tapi ternyata situasi di dalam rumah tangga, situasi di dalam keluarga ini tidak sehat, toksik, itu juga tidak baik ya Mbak Cika. Nah, ini yang pengen kita bahas pada siang hari ini pemirsa dalam 1 jam ke depan. Maka dari itu saya dan juga Mbak Cika dari studio TVRI Jambi mengajak seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk dapat berinteraktif, ngobrol langsung bersama seorang psikolog. Terkadang dalam permasalahan hidup kita cuma butuh teman ngobrol. Bener ya Mbak Cika ya? Itu dari bahasa seorang psikolog seperti itu tuh. Terkadang kita butuh teman ngobrol. Nah, lalu di line telepon 0741603855 atau di 08117433 133. Pemirsa TVRI Jambi, kita langsung aja nih siang hari ini pengen ngobrol sama Mbak Cika masalah KDRT dan kesehatan mental keluarga. Poin yang pertama pengen saya tanya dulu Mbak Cika sebelum kita ngobrolin yang viral-viral itu di medsos yang luar biasa dalam 1 minggu ini sudah berkembang ya, apalagi melibatkan seorang balita juga, nanti kita bahas sampai ke anak juga. Nah, KDRT, kalau kepanjangannya adalah pasti tahu nih, semua orang pasti tahu ya pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga. Cuman dari sudut pandang seorang psikologi gimana nih KDRT? Silakan. Oke, ya seperti yang kita tahu gitu kan, ya namanya kekerasan dalam rumah tangga ini kan biasanya ranahnya adalah ranah private gitu, ranah pribadi, di mana kebanyakan korban atau kebanyakan pelaku itu tidak sadar bahwa yang terjadi adalah bentuk kekerasan. Nah, yang kita pahamin biasanya kan kekerasan itu tuh terkait dengan fisik aja. Benar. Tapi ternyata kekerasan itu nggak cuma fisik aja nih Bang Jeffrey. Tapi ada juga kayak kekerasan emosional, kekerasan ekonomi, sampai kekerasan psikis gitu yang bentuknya bisa kayak kekerasan verbal. Oke, berarti macam-macam nih. Iya. Di dunia luar ya, maksudnya di luar dari seorang psikolog ya. Maksudnya masyarakat umum, masyarakat biasa, dan mungkin terutama saya yang tidak memiliki background seorang psikologi klinis ataupun juga kesehatan, memandang KDRT hanya fisik. Tapi ternyata tidak. Ada apa aja tadi, boleh diulangin Mbak Cika? Ada kekerasan emosional. Terus kekerasan ekonomi juga. Oke, ekonomi juga masuk? Iya, termasuk gitu kan. Ekonomi. Lalu yang terakhir itu ada kekerasan psikis gitu. Psikis. Atau biasanya masuknya tuh ke verbal, manipulatif segala macam. Oke. Flexing dong ya. Bisa manipulatif ya. Jadinya flexing jadinya nih. Oke, berarti macam-macam KDRT itu. Benar. Dan ini ruang lingkupnya adalah, kalau kita ngomongin KDRT berarti keluarga. Iya, keluarga. Nah, keluarga ini apakah hanya dikhususkan
kepada istri atau kepada siapa aja nih? Keluarga itu kan berarti kan satu ikatan ya. Di dalamnya itu kan ada suami, ada istri, dan ada anak. Jadi kekerasan pun nggak cuma terjadi pada istri, ada juga loh kekerasan yang terjadi pada suami. Iya. Gitu. Dan itu memang untuk presentasinya memang tidak sebanyak kekerasan yang terjadi pada istri atau terhadap anak. istri. Iya. Gitu, yang seperti itu. Oke, berarti jelas banget nih ya. Presenternya cowok, narasumbernya cewek. Ini kita ngomongin gender antara laki-laki dan perempuan. Ternyata lebih banyak korbannya adalah perempuan daripada laki-laki. Oh, baik. Pertanyaannya lagi nih Mbak Jika. Kenapa sih KDRT bisa terjadi? Kita ngomongin si pelakunya nih. Kenapa, Men? Apakah tidak sadar atau seperti apa? Bisa cerita dulu Mbak Jika. Kenapa pelaku akhirnya melakukan kekerasan di dalam rumah tangga? Nah, ini biasanya banyak faktornya. Gitu. Nggak cuma dari satu faktor aja. Faktor pertama tuh bisa dari bagaimana dia berkembang atau bagaimana dia tumbuh. Bagaimana keluarganya dulu. Gitu. Jadi kan dia sebelum jadi suami atau sebelum jadi istri, dia pasti kan tumbuh kembang sebagai anak. Benar. Nah, kalau misalkan dia tinggal di lingkungan yang memang bahasanya tuh sering banget dengan kekerasan. Militer lah. Ya, otoriter gitu kan, apa-apa dimarahin, apa-apa dipukul gitu kan. Kalau anak 90-an relate ya. Kalau anak Gen Z sekarang itu nggak relate gitu kan, karena pasti mereka lebih lebih bisa ngomong dibandingin kita anak-anak 80-90-an. Iya, benar banget. Nah, yang kayak gitu. Nah, anak-anak yang tumbuh dari lingkungan yang penuh kekerasan, dia akan belajar bahwa kekerasan itu adalah hal yang normal. Gitu. Dan dia tidak memaknai bahwa apa yang dilakukan orang tuanya itu ternyata memberikan luka. Dan luka itu dia bawa nih sampai dewasa dan sampai akhirnya membangun rumah tangga. Gitu. Itu dari faktor keluarga. Faktor kedua juga bisa dari lingkungan. Gitu loh. Misalkan ternyata ini pelaku adalah korban bullying. Korban bullying di mana dia tidak bisa membela dirinya, akhirnya ketika dia menjalin relasi dengan orang lain, dia melampiaskan itu pada orang lain. Karena dulu dia tidak bisa melawan. Kan ada masa lalu yang dia pendam, yang akhirnya keluarnya di kemudian hari gitu. Yang ketiga mungkin ada faktor dari bagaimana dia memanajemen emosinya. Orang-orang yang KDRT ini biasanya manajemen emosinya tidak terlalu bagus gitu. Ibaratnya kalau senggol bacok gitu. Nggak ada proses berpikir dulu. Gitu. Nah, itu yang bikin kenapa pelaku-pelaku ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Seperti itu Bang. Seperti itu. Nah, tapi biasanya pengetahuan Mbak Cika mungkin dari dalam dunia psikolog, ini sang pelaku ini biasanya dia sadarkah ketika melakukan atau tidak sadar nih Mbak Cika? Nah, ini kalau antara sadar nggak sadar, kita belajar lagi, kita bahas soal siklusnya juga nih gitu. Karena kalau dari siklusnya pelaku ini sadar bahwa dia melakukan kekerasan, tapi dia mewajarkan kekerasan itu sehingga menjadi wajar. Gitu. Ya, karena ada pola pikir seperti itu. Nah, kalau kita bahas soal siklusnya nih Bang Jeffrey, jadi siklusnya itu kan namanya siklus, dia pasti muter. Benar. Jadi dia tidak pernah berhenti di satu titik, tapi dia terus muter. Nah, siklus KDRT ini dimulai dari pertama adalah adanya ketegangan yang terjadi. Jadi masalahnya mulai muncul. Biasanya nih karena udah pada berumah tangga ya, kita berdua gitu. Biasanya masalah yang sering muncul apa nih Mas Jeffrey? apa nih? Misalkan komunikasi gitu kan. Cara misalkan Mas Jeffrey ketika sedang lelah, kalau ngomong agak tinggi nih gitu kan. Nah, itu ketika agak tinggi itu masalah muncul. Nah, ada satu titik di mana si pelaku ini nggak suka ketika istrinya membalas perkataannya. Ngomong lebih tinggi dari suaminya. Ngomong lebih tinggi gitu kan. Akhirnya jadilah yang kedua itu, tahap kedua adalah kejadian. Kejadian itu proses pemukulan, proses intimidasi, proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Gitu. Lalu nanti fase ketiga itu adalah fase rekonsiliasi. Jadi fase tenangnya. Fase tenangnya itu gini, pelaku menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Tapi biasanya pelaku ini cara menyadarinya adalah seperti ini. Saya mukul kamu itu karena kamu salah.
Gitu loh. Jadi korban yang jadi istri yang jadi korban atau suami yang jadi korban dari perilaku kekerasannya suami atau pasangannya menganggap bahwa oh dia loh sumber salahnya. Gitu loh. Dia yang salah, makanya suaminya mukul, makanya pasangannya mukul. Gitu. Bukan dari kesadaran pelaku sendiri, gitu loh. Kan kalau misalkan pelakunya sadar, maka dia kan berpikir bahwa oh kayaknya saya salah nih melakukan kekerasan. Besok saya cobalah bagaimana caranya saya diskusi dengan istri untuk bisa lebih menahan emosi. Nah, yang terakhir itu ada fase honeymoon. Nah, di fase siklus KDRT juga ada fase honeymoon nih, gitu. Mas Jeffrey. Jadi fase honeymoon ini fase-fasenya itu suami mulai memperlakukan istri selayaknya dia dapat perlakuan yang paling dicintai. Jadi kalau bahasa psikologi sekarang love bombing gitu loh. Dikasih bunga, ditraktir makan, diomongin, aku tuh sayang sama kamu, cuman kamu yang bisa bikin aku bahagia di dunia ini gitu. Ada di fase itu juga honeymoon. Dan biasanya korban-korban ini merasa tersihir pada fase honeymoon ini. Dan mulailah ada mindset bahwa saya yakin suami saya akan berubah. Dan saya yang salah. Dan ketika perilaku itu terjadi lagi, kan dia kan tadi dari honeymoon balik lagi nih ke awal gitu kan. Perdebatan, berantem, mukul, sampai nanti ada permintaan maaf dari suami, dikasih hal-hal yang membuat si istri merasa dicintai. Nah, itulah yang akhirnya membuat si istri tidak bisa lepas dari siklus ini. Nah, kalau kita ngomongin siklus, ini artinya kan perbuatan yang berulang-ulang. Dia ada tahapan-tahapan dari yang seperti Mbak Cika jelaskan tadi, dari perdebatan, perlakuan, masa tenang, sampai ke honeymoon. Dan itu berulang-ulang. Nah, artinya kan kalau perbuatan ini berulang-ulang, pelakunya sadar dong berarti? Ya itu tadi. Harusnya sadar kan? Harusnya sadar. Bahwasanya yang dilakukan adalah kekerasan dan itu salah gitu kan, dan harusnya sadar kan. Tapi Mbak Cika tadi mengatakan di awal ini terkadang tidak sadar juga yang si pelakunya gitu. Nah, ini kan tentu agak kontras ya ini. Ini gimana nih Mbak Cika nih? Karena itu dinormalisasi jatuhnya. Laki-laki itu wajar melakukan kekerasan ketika istri tidak nurut. Dan misalkan si istri pun merasa bahwa tidak ada perlawanan yang dia lakukan, jadi kan si suami merasa nggak salah loh kalau dia mukul. Nah, itu akhirnya kan dia nggak sadar tuh bahwa perilakunya itu ternyata sudah menyakiti. Dan itu kejadian berulang-ulang sehingga ada dasar buat pembenaran diri sendiri. Seperti itu ternyata pemirsa ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi kami dari Studio TVRI Jambi mengajak seluruh pemirsa untuk bergabung bersama kami untuk ngobrol sama seorang psikologi. Hari ini ada Mbak Cika tentang kenali siklus KDRT dan dampaknya pada kesehatan mental keluarga. Dan tadi sudah dijelaskan masalah siklusnya. Jadi ayo telepon aja langsung di 0741666385 atau di 081174333133. Langsung aja ngobrol sama Mbak Cika, seorang psikologi klinis. Baik, itu masalah siklusnya Mbak ya. Dan tidak sadar nih buat si pelakunya untuk melakukannya itu. Nah, tentunya apabila KDRT ini sudah dilakukan, ya jelas salah. Oke, tapi gimana nih? Apakah ketika dia tidak sadar melakukan itu sehingga dia bisa melakukan itu berulang-ulang, atau memang dia tidak sadar sama sekali melakukan itu? Bagaimana Mbak Cika? Nah, biasanya ada pelaku yang tidak sadar ini diakibatkan dari penggunaan obat-obatan. Karena kan kalau kita menggunakan Abza, obat-obatan, otomatis kan saraf otak kita kan sudah terganggu nih. Benar. Nah, tidak sehat nih. Tidak sehat nih saraf otaknya gitu kan. Jadi bagaimana manajemen emosi yang sebelumnya udah nggak bagus karena dia make, karena dia adiksinya apa aja sih sebenarnya ya, nggak cuma dari narkoba, misalkan kayak pinjol sekarang ya lagi musim tuh. Oh iya benar banget. Benar. Pinjol, terus misalkan adiksi yang lain gitu kan. Nah itu bisa lebih mudah dia atau lebih rentan dia untuk merasa lebih emosi. Dibandingkan yang biasanya gitu loh. Yang dulunya aja dia udah nggak bisa manajemen emosi dengan baik, ditambah pinjol, ditambah narkoba juga mungkin kan. Satu lagi Mbak, ditambah judol. Judi online. Iya, judi online benar. Nah, ditambah itu ya udah. Jadi yang harusnya dia punya ketukan 3 untuk marah,
karena dia adiksi juga, jadi ketukannya baru mulai disenggol dia udah marah, udah benar, langsung meledak, gitu. Udah langsung meledak gitu, yang kayak gitu. Baik. Berarti ada juga pengaruh yang mempengaruhi masalah emosinya tadi. Tapi kalau ngomongin masalah manajemen emosi, gimana sih dari seorang psikolog ini biar tidak menuju ke KDRT? Tentunya ada dong manajemen emosi dari seorang psikolog. Boleh cerita dulu dong, gimana ini? Ini karena manajemen emosi ini kan juga berkaitan dengan kekerasan KDRT kan, kekerasan dalam rumah tangga. Gimana? Boleh dong. Oke. Bagaimana manajemen emosi itu terbentuk sebenarnya? Kesadaran diri dulu. Sadar nggak sih sebenarnya emosinya ini mudah terganggu atau enggak? Tapi kebanyakan orang memang susah buat sadar diri gitu. Ya, benar. Gimana tuh Mbak Cika? Nah, bener ya? Tapi benar kan? Benar. Kan kita kan kalau sama diri sendiri itu lebih banyak penolakan ya. Denialnya tuh banyak banget gitu loh. Padahal sebenarnya dan kadang suka menormalisasi. Oh, saya wajar loh marah gini karena saya darah tinggi misalkan gitu. Tapi kan itu nggak jadi excuse ya. Wajar dong ketika Mbak Cika tadi bilang mungkin karena mungkin capek tadi kan, nah, wajar dong saya marah gitu. Tapi sebenarnya wajar nggak marah itu wajar nggak sebenarnya nih? Marah-marah wajar ketika tidak melukai orang lain dan diri sendiri. Itu marah-marah yang wajar dari seorang psikolog. Iya. Marah-marah yang tidak melukai orang lain dan diri sendiri. Nah, terus gimana dong cara marah yang wajar itu gitu kan? Wajar tuh ya itu kalau biasanya saya mempraktekkan sama beberapa klien gitu kan. Ketika kan kita kan sadar pada diri sendiri ya. Sensasi tubuh tuh kita sadar. Biasanya kalau Mas Jeffrey nih kalau mau marah apa rasa di sensasi tubuhnya? Rasa pengen marah gitu? Iya. Sensasi tubuhnya tuh gimana? Sensasi tubuhnya sih gimana ya? Bisa kan deg-degan? Iya, dada tuh berdebar lebih kencang, sesak, agak sesak kan, terus kayak ubun-ubun tuh rasanya tuh kayak mau nyut meledak gitu, makanya kan pengennya kan marah gitu kan. Nah terus mungkin keringetan, gitu kan, itu kan sensasi tubuh, sensasi yang diberikan tubuh gitu, dan itu sinyal buat kita, gitu loh, sinyal bahwa oh ini kayaknya saya mau marah nih. Iya, pasti dong, benar. Nah, kalau biasanya ketika marah itu langsung nyari pelampiasan, harus nyari orang nih misalkan buat dimarahin, kan misalnya ya, Mas Jeffrey ya misalnya. Lalu kita nyari orang nih, gitu kan, buat ngelampiasin itu, gitu kan. Nah, tapi bisa di manajemen dengan apa? Bisa berhitung. Paling mudah tuh sebenarnya berhitung. Hitung apa nih Mbak? 1 sampai 5. Oh, kirain ngitung duit. Kalau ngitung duit memang solusi yang paling tepat Mbak. Iya benar-benar. Karena orang mau semarah apapun suruh ngitung duit, yang penting duit sendiri. Jangan duit orang, itu pasti reda tuh marahnya. Tahan dulu Mbak Cika ya, nanti kita ngobrolin lanjut lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat dan kita masuk di segmen kedua pemirsa. Buat seluruh pemirsa yang baru bergabung di segmen di program Hidup Sehat ini, saya ucapkan selamat bergabung. Di siang hari menjelang sore ini pemirsa kita ditemani oleh seorang psikolog ya, dari psikologi klinis yakni Mbak Cika, kita panggilnya Mbak Cika. Dan tema kita pada siang hari ini adalah kenali siklus KDRT dan dampaknya pada kesehatan mental keluarga. Dan di segmen pertama tadi pemirsa sudah dijelaskan siklus KDRT ya Mbak Cika ya, dan ini berulang ya. Kalau sumpahnya mohon maaf nih kalau bagi seorang wanita ini ada siklus menstruasi dan itu berulang ya. Nah, agaknya hampir mirip ini. Siklus KDRT ini mulai dari perdebatan, pertengkaran. Langsung tindakannya, habis itu ada masa tenangnya, baru masa honeymoonnya. Sehingga sang korban lupa apa yang sudah dilakukan. Dan ini terus berulang, muter aja dia gitu ya. Dan ternyata KDRT ini sangat dekat sekali dengan permasalahan masalah manajemen emosi atau emosionalnya. Dan tadi pemirsa di akhir segmen pertama tadi sudah dijelaskan bahwa saya marah yang normal adalah marah yang tidak melukai orang lain dan diri sendiri. Nah ini agak-agak bingung sih saya ya, nanti pengen minta jelasin deh ini. Marah yang tidak melukai orang lain dan diri sendiri itu seperti apa, boleh dijelaskan nanti. Nah tapi Mbak Cika,
saya mau tanya dulu, wajarkah? Nah, ini wajarkah apabila kita di dalam situasi atau dalam situasi ini tidak ada suatu keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau ada mungkin bila boleh kata mungkin seorang istri atau bisa juga bawahan kita, ini kalau kita di dunia kerja misalnya ya, ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya kita perintah A dilakukan B atau C, itu kan ada tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita mengekspresikan kekesalan atau kesalahan itu dengan emosi atau marah gitu. Sebenarnya wajar nggak sih dalam situasi yang ketidaksesuaian ini? Oke, kita bahas dulu terkait dengan emosi. Marah ini kan salah satu bagian dari emosi. Iya, gitu benar. Kan. Dan dia ini kan nggak cuman berdiri sendiri marah aja, tapi kan kadang ada keselnya, ada yang segala macam gitu kan. Enggak dong. Dia kadang sampai ada dendamnya. Nah, bener nggak sih? Iya. Benar. Nah kan kita ngomongin kalau secara manusia normal ini ya, maksudnya ya manusia memang seperti itu gitu kan. Tapi kan ada manajemennya lagi nih untuk meredam itu semua. Nah, gimana tuh? Nah, ketika kita mengharapkan sesuatu, tapi sesuatu itu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, gitu kan? Wajar kok ketika kita merasa tidak nyaman. Gitu kan? Merasa tidak nyaman itu kan bentuknya beda-beda tuh. Tadi kan Mas Jeffrey bisa bilang kesel, dendam, bisa marah juga gitu, atau mungkin yang perasaan lainnya, perasaan emosi negatif lainnya yang muncul gitu loh. Wajar dirasakan karena kan kita manusia itu kan banyak sekali emosi yang ada di dalam dirinya dan kita memang diciptakan seperti itu. Menjadi tidak wajar adalah yaitu tadi balik lagi ke pertama, menjadi tidak wajar adalah ketika itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Emosinya gitu. Makanya tadi kita ngobrol tentang manajemen emosi gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, kan itu cuma kita sendiri yang bisa. Tapi orang lain kita nggak bisa kontrol. Tadi Mas Jeffrey misalkan bilang, saya nyuruh dia A, tapi dia melakukan B. Itu kan sesuatu yang nggak kita bisa kontrol. Gitu loh. Kita yang menjadi acuan kita adalah bagaimana kita menyikapi itu. Jadi ketika kita merasa bahwa ini tidak sesuai, yang kita rasakan pertama adalah sensasi tubuh tadi yang pertama ya. Sensasi tubuhnya apa nih ketika kesel gitu. Agak keringetan, dada agak sesak, berdebar-debar juga, sampai ke ubun-ubun agak menyut-menyut gitu deh. Itu bukannya buntu ya pemirsa ya kalau kata orang Jambi. Ini luapan agak mengenali sensasi tubuh ya. Tapi beda tipis dengan buntu tuh kata Nah, Oke, lanjut aja. Setelah kita tahu sensasi tubuh kita namain emosinya. Oh gitu. Namain. Kan kadang kan emosi marah dan kesel itu kan beda tipis ya. Marah dan kesel. Beti kan? Beda. Ya oke, kalau dari tipis. Mungkin seorang Mbak Cika mungkin beda. Mungkin kalau saya yang manusia biasa nih ya, normal sama nggak sih Mbak? Atau gimana? Sebenarnya ada intensitas yang beda pasti. Oh, ada intensitas yang beda. Intensitasnya beda. Misalkan kayak denyut jantungnya tuh antara marah dengan kesel itu bisa beda tuh denyut jantungnya. Gitu ya? Iya, gitu. Atau keringetnya tuh bisa kayak gimana gitu kan. Biasa kalau marah mungkin tangannya ngepel, kalau kesel mungkin tangannya nggak ngepel. Gitu kan, ada reaksi tubuh. Nah itu kita namain tuh, ini marah atau kesel atau kenapa emosinya. Setelah kita namain, kita cari tahu nih kita kesel kenapa. Kita marah kenapa? Saya marah karena dia tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang saya perintahkan, atau dia tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan saya harapkan. Gitu. Lalu sadari bahwa banyak hal yang memang tidak bisa sesuai harapan kita. Gitu loh, mengakui bahwa, nah yang kadang sulit itu mengakui, gitu kan, mengakui bahwa ada hal-hal yang bisa saya kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa saya kontrol, dan itu termasuk di luar kontrol saya. Gitu. Jadi bagaimana ini saya bisa membuat dia mengerjakan sesuai dengan apa yang saya harapkan? Ya berarti dicari tahu, kenapa kamu melakukan B? Gitu. Jadi kita konfirmasi. Ya padahal perintahnya A. Iya. Kenapa? Karena kan gini, persepsi kita tuh kan dalam memandang sesuatu bisa beda. Benar. Itu yang kadang bikin kita jadi suka emosi dengan orang lain gitu kan. Karena persepsi kita beda memandangnya. Mungkin cara kerjanya dia menurut dia bagusan mulai dari B
Sedangkan menurut Mas Jeffrey mungkin dari A nih lebih bagus nih kerjanya gitu. Iya. Seperti itu. Seperti itu juga. Rumit sih pemirsa ya. Ini sesuatu yang mungkin ya Mbak Jika ya mudah untuk diungkapkan. Iya. Tapi sulit buat diaplikasikan. Diaplikasikan, benar. Tapi kalau kita ngomongin balik lagi ke KDRT dengan siklusnya yang beragam tadi yang Mbak Cika jelaskan, dan masalah manajemen emosi ini tentunya nanti bakal berujung ke mental yang rusak seperti itu Mbak Cika ya. Tapi sebelum kita ke mental yang rusak, mental keluarga yang rusak, tadi mungkin bisa dilanjutkan dulu nih. Sempat terpotong masalah manajemen emosional tadi yang belum yang pertama kan mungkin yang pertama Mbak Cika jelaskan kenali reaksi tubuh tadi. Ya. Nah, mungkin boleh nih selanjutnya apa lagi nih, biar mungkin nih pemirsa juga nanti bakal tahu ketika sudah mengenali masalah manajemen emosional, dia tidak akan mengarah ke KDRT kan. Pengennya kita seperti itu gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan dulu. Oke, dari pertama kita kenali sensasi tubuh gitu kan, kita bisa melakukan beberapa teknik untuk bisa menunda rasa marahnya itu menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri gitu loh. Caranya apa? Paling gampang sebenarnya narik nafas. Paling gampang. Itu kan paling gampang tuh. Jadi kalau kita udah ngerasa ini kayaknya mau marah nih, ini kayaknya mau kesel nih gitu kan. Tarik nafas. Tarik nafas. Tapi tarik nafasnya tuh yang dalam. Jadi kalau kita cari search gitu ya di Google gitu kan, ada tuh namanya teknik pernapasan 4-7-8. Ya benar, gitu. benar. Jadi kita tarik nih nafasnya, hitung, ditahan, baru tahan, baru dilepasin, gitu. Hitung, sambil dihitung kan? Sambil dihitung, dan itu dilakukan sampai kita ngerasa sensasi tubuhnya tuh udah intensitasnya berkurang. Worth it itu Mbak? Maksudnya sangat berfungsi dengan baikkah yang metode ini? Tergantung masing-masing orang. Oke. Balik lagi ke personalnya. Kadang ada yang nggak bisa. Karena nggak cukup dengan tarik nafas. Nggak cukup, karena kenapa? Karena ketika emosinya sedang meluap atau emosi negatifnya sedang muncul, dia aja tuh sesak nafas. Gimana mau latihan nafas? Iya, bener banget. Biasa ada yang kayak gitu kan. Bener. Nah, ada cara kedua yaitu dinginkan suhu. Suhu kan kita kalau lagi marah itu suhu kita tuh, tensi kita tuh biasanya naik. Tinggi, ya. Tinggi, gitu. Artinya panas badan. Panas badan. Itu dengan kayak gimana? Dengan cuci muka. Atau kalau misalkan kita muslim, kita bisa ngambil air wudhu. Oke. Karena kan memberikan suhu yang beda dengan suhu yang kita rasakan. Itu pasti akan berdampak dengan emosional kita gitu ya. Meredam. Setidaknya meredam. Setidaknya meredam emosi kita yang memang tidak baik. Yang seperti itu. Terus yang ketiga, sebenarnya simple juga sih. Kalau misalkan kejadian, misalkan di sini nih Mas Jeffrey lagi tiba-tiba marah nih. Iya, di ruangan ya misalnya, dalam gitu ruangan ini ya. Maka pindah dari ruangan itu. Dari ruangan ini. Pindah dari tempat di mana kamu ngerasa emosi tidak nyaman itu muncul. Lebih baik keluar dulu atau menghindar dulu gitu. Benar. Tapi kan kadang ada beberapa bilang orang lagi ngomong kok baru mau ngomong gitu. Dihindari. Tapi iya gitu. benar. Artinya gini Mbak, ketika kan ada beberapa orang yang lawan bicaranya nih atau lawan nih, ketika kita menghindar, ada sebagian orang menganggap itu dia menghindari dari masalah atau lari dari masalah atau menunda penyelesaian masalah. Nah ini gimana? Artinya kan seperti yang kita bahas di awal tadi, Mbak Cika bilang bahwasanya terkadang kita lihat ini bunga. Iya kan, tapi dari sudut pandang yang berbeda, oh itu ternyata bukan bunga. Nah, ini gimana nih? Berarti kita harus samain persepsi ya? Iya dong, tapi kan, banyak tapinya deh ini. Nah ini salah satu denial nih. Iya. Kalau banyak tapinya. Iya, banyak tapinya nih, pembenaran diri nanti jatuhnya ya. Kan tidak semua orang bisa disatukan persepsinya seperti itu. Nah bagaimana ini? Itu tergantung balik lagi bagaimana kita mengkomunikasikannya. Jadi meskipun kita emosi tidak nyaman, tapi kita komunikasikan. Kalau kita tipenya adalah tidak bisa langsung membahas langsung, karena kalau langsung membahas itu akan terjadi perperangan, gitu kan, makin panjang masalahnya. Maka kita katakan gitu kan, saya lagi butuh waktu nih buat nyelesain ini. Kasih saya 5 menit untuk menyelesaikan ini. Ya udah 5 menitnya mau diapain nih? Mau napas? Mau tadi itu pakai air
atau mau pergi dulu. Mau pergi dulu gitu kan. Pokoknya 5 menit kasih jatah waktunya gitu loh. Atau 5 sampai 15 menit nanti balik lagi ngobrol lagi ketika kita sudah merasa tenang. Oke, berarti itu adalah salah satu beberapa cara ya buat bagaimana kita dapat meredam emosi kita, memanajemen amarah kita, memanajemen emosi kita. Baik, ini sangat menarik sekali sih. Karena setiap manusia itu pasti punya amarah, pasti punya emosi, dan sangat penting banget buat mendengarkan pembahasan kita pada siang hari ini. Tapi kita break dulu, Mbak Cika, pemirsa jangan di mana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini pemirsa. Kita masih ngomongin masalah siklus KDRT dan juga dampaknya bagi kesehatan mental keluarga. Dan sudah banyak sekali ya penjelasan dari Mbak Cika mengenai siklus KDRT dia sudah dijelaskan, dan juga cara memanajemen emosional juga sudah dijelaskan. Kenapa? Karena emosi ini sangat dekat banget dengan perlakuan KDRT. Biasanya kan pasti emosi dulu dong, baru KDRT. Gak mungkin tiba-tiba langsung mukul kan gitu. Tapi pertanyaannya ada gak nih kira-kira yang ketika suami pulang misalnya lihat istrinya di dalam kamar atau istrinya lagi di ruang tamu bukain pintu langsung tampar. Kira-kira ada nggak nih yang seperti itu? Ada, tapi pasti ada penyebabnya. Tetap ada emosinya dulu nih. Oke, emosinya mungkin tidak dari rumah, keluarga, ya rumah atau istri atau anak. Misalnya dari luar, tapi dibawa ke rumah. Ke rumah. Ada juga. Ada juga. Boleh cerita sedikit, ini menarik ini. Ini menarik kok ada gitu ya orang tiba-tiba di luarnya emosinya di luar, mentang-mentang salah satu metode yang buat ngeredam emosi tadi suruh pindah rumah, emosinya malah di rumah gitu. Gimana? Ada? Ada yang kayak gitu. Karena ya ini tadi ada beberapa individu gitu kan yang nggak bisa melawan itu, misalkan di tempat kerja dia nggak bisa tuh mengkomunikasikan emosinya. Oh iya. Kalau dia pulang ke rumah, istri adalah orang yang ibarat kata sasaran empuk dan bisa gitu kan. Makanya dia bisa melakukannya, tapi proses sampai kekerasan itu terjadi pasti ada perasaan sensasi tubuh dulu nih, marah dulu nih gitu. Dan istri kan adalah individu yang tidak berdaya di dalam rumah gitu. Itu sudah nggak bisa diganggu gugat lagi tuh statementnya tuh. Gimana Mbak Cika? Mungkin bisa diulangi. Istri adalah, karena menurut si pelaku ini adalah istri adalah individu yang tidak berdaya di dalam rumah. Gitu. Makanya dia bisa menyakiti, menyelesaikan, meluapkannya emosinya itu dengan kekerasan itu tadi. Dan istri memberikan concern untuk itu gitu loh, mengizinkan kan. Iya. Nah itu, dia jadi tidak berdaya ya karena mungkin siklus itu tadi. Akhirnya dia tidak berdaya, padahal mungkin dulu awal-awal menikah dia berdaya. Tapi karena siklus terus terjadi, menjadilah dia perempuan tidak berdaya. Perempuan tidak berdaya. Tidak menjadi independent woman ya. Baik, di awal sekali tadi Mbak Cika menjelaskan bahwasanya KDRT ini terbagi dari berbagai macam jenis ya. Jadi jenis bentuk KDRT-nya ini berbeda-beda pemirsa. Ada secara fisik, ada secara verbal, ada secara emosional, ada ekonomi. Nah, ini kan yang ekonomi ini seperti apa? Mungkin verbal mungkin bisa dikasih contoh seperti apa. Nah, biar pemirsa juga mungkin sadar, ternyata selama ini saya KDRT gitu. Gimana Mbak Cika? Oke, kalau kekerasan fisik kan kita udah pasti tahu ya. Udah jelas kan dong. Pasti meninggalkan luka, meninggalkan bekas lebam segala macam gitu kan. Tapi yang kadang itu bisa dilihat. Itu bisa dilihat. Kadang yang tidak disadari adalah kekerasan yang bentuknya emosional. Gitu. Emosionalnya gimana? Misalkan ketika dia berhubungan erat sama verbal ya, kalau gini kan. Ketika marah dia mukul enggak. Suami saya kalau marah nggak pernah mukul, tapi selalu mencaci maki. Contohnya kamu perempuan kamu tuh nggak ada yang bakal mau sama kamu selain saya. Oke. Itu kekerasan ya Mbak Cika? Itu termasuk. Termasuk. Gitu kan. Kalau itu ketika dilakukannya tuh berulang-ulang kali sampai si istri, sampai si korban merasa bahwa iya ya. Gitu. Sampai dia punya pemikiran bahwa iya ya. Memang nggak ada yang mau sama saya selain suami saya.
sampai terbentuk pola pikir seperti itu, ya itu udah termasuk kekerasan gitu. Atau misalkan dia bilang kalau kamu tuh kenapa nggak kompeten banget jadi ibu, misalkan gitu. Atau kenapa lagi gitu. Banyak kata-kata caci maki yang keluar gitu, ketika marah. Itu tuh salah satu kekerasan tuh. Gitu. Lalu yang kedua itu ada kekerasan tadi ekonomi ya. Kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu kekerasan ekonomi ini gimana nih? Jadi si pelaku tidak mengizinkan si istri ini mengelola keuangan, misalkan gitu. Pelit Atau misalkan bin medit. Atau misalkan dia tidak memberikan izin ke istrinya untuk memiliki harta apapun atas nama istrinya. Oh gitu. Jadi membatasi. Nah itu juga salah satu faktor kenapa si istri ini nggak mau keluar dari siklus KDRT ini. Karena dia nggak punya. Ada ketergantungan. Iya benar. Jadi pelaku membuat si istri ketergantungan dan berpikir bahwa kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak sama saya. Yang seperti itu. Dan itu termasuk dalam kekerasan. Termasuk dalam kekerasan. Jenisnya adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi. Terus tidak memberikan nafkah, itu kan kekerasan ekonomi tuh. Gitu kan. Lalu membatasi keuangan, misalkan 1 juta buat sebulan. Pokoknya mau nggak mau 1 juta itu sebulan tuh. Kalau misalkan dia nggak bisa ngolah, dia yang istrinya yang dikatain. Iya kan? Ada tuh. Nah biasanya kekerasan ini bentuknya nggak cuma satu. Biasanya dia berdampingan dengan bentuk kekerasan yang lain. Kekerasan KDRT. Memang jenisnya berbeda-beda, tapi dia tuh biasanya dalam satu permasalahan bisa dilakukan semua. Iya. Sudah mukul. Iya, seperti yang kita lihat video di CCTV beberapa hari yang lalu ya. Sudah marah, mukul istri dan anak juga. Komplit sih itu. Kalau martabak udah pakai telur tuh, 2 lagi. Dan tentu kalau kita ngomongin KDRT yang bermacam-macam ragamnya tadi ya, yang Mbak Cika jelasin, ini pasti ya menurut versi saya ya, seorang yang awam sekali mungkin Mbak Cika, ini yang tidak pernah belajar mungkin ya, seperti Mbak Cika kan pasti seorang psikologi klinis, psikolog itu pasti belajar bagaimana kesehatan mental gitu. Tapi bagi kami yang masyarakat awam ataupun juga pemirsa yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini melihat situasi ya, kita kasih contoh saja yang viral beberapa hari yang lalu, melihat video itu saja, itu pasti sakit banget rasanya. Ya, maksudnya tidak, kalau fisik pasti sakit ya. Orang siapa sih orang kena pukul nggak sakit kan gitu. Tapi tidak hanya fisik, pasti hati juga sakit, mental pasti terganggu dan pasti ada trauma. Itu kan pasti. Ini bagi kami yang orang awam. Nah, bagaimana dari sudut pandang seorang Mbak Cika, nih seorang psikolog nih, gimana nih dampaknya KDRT itu terhadap kesehatan keluarga dan kesehatan mental ini seperti apa? Iya, benar banget. Jadi dari beberapa ulasan, beberapa berita yang memang akhir-akhir ini tuh beredar gitu kan, itu bisa terlihat sebenarnya gitu loh. Kenapa si korban gitu kan, istri ataupun suami yang jadi korban KDRT ini tidak mau melapor karena siklus yang terjadi dalam KDRT ini membuat mereka tuh merasa tidak berdaya. Iya, 5 tahun Mbak Cika. Iya, 5 tahun. Dan dia berpikir bahwa gini, kita nggak tahu ya background keluarganya dulu seperti apa. Background keluarganya si istri bagaimana. Mungkin dia lahir dari keluarga yang bahagia, gitu kan, yang ayah ibunya lengkap, gitu kan. Dan dia ingin mempertahankan seperti itu keutuhan rumah tangganya, gitu kan. Dia pengen anak-anaknya itu merasakan ada ayah dan ibu. Iya. Makanya dia bertahan nih 5 tahun, gitu kan. Tapi yang dia tidak sadari adalah dia bertahan demi anak, tapi dia tidak memikirkan bagaimana dampak kesehatan mentalnya anak, gitu. Dari beberapa kasus yang saya tangani, gitu kan, anak-anak ini punya dampaknya itu beragam. Anak perempuan dan anak laki-laki ini bisa bentuknya beda. Kalau anak perempuan ini, dia cenderung ketika besar, gitu kan, dia akan menemukan siklus seperti ini lagi dalam kehidupan rumah tangganya. Gitu. Dan beberapa kasus yang sempat saya tangani, korban-korban KDRT, ketika ditanyakan bagaimana keluarga kamu dulu, gitu kan, mereka adalah anak-anak yang tumbuh dari keluarga broken home, keluarga yang memang KDRT, gitu. Sang pelaku atau sang korban? Sang korban. Oh, korban. Anak perempuan, biasanya dia akan meneruskan itu, gitu loh.
Dan itu yang tidak disadari oleh orang tuanya gitu loh, bahwa anak itu malah menjadi tidak sehat mentalnya ketika melihat orang tuanya bertengkar. Gitu loh. Makanya kan ada nih salah satu parenting yang bilang bahwa kalau mau berantem tuh jangan di depan anak. Iya benar, Nah, ada. itu benar karena apa? Karena anak itu kan melihat, meresapi, gitu kan. Dan dia juga menghayati kalau misalkan ketika bapak ibunya berantem, terjadi pemukulan segala macam, nah anak itu jadi takut nantinya, gitu loh. Jadi takut menjalin hubungan dengan orang lain, dan dia bakal menghindar. Kan kelihatan juga dari berita yang kemarin terakhir itu kan anak-anaknya takut nih dengan sosok laki-laki, karena ayahnya yang melakukan itu ke ibunya. Gitu. Ada trauma seperti itu. Dan itu yang perlu saya ingatkan adalah KDRT itu bukan aib gitu loh. KDRT itu salah satu tindak kekerasan yang memang kejahatan. Kejahatan KDRT itu. Kekerasan itu kan tindak kejahatan. Ya, benar. Gitu loh. Dan itu tidak bisa bahasa ininya, nggak bisa ditolerir gitu loh. Artinya kalau yang Mbak Chika sampaikan ini, kalau dampaknya ini bagi seorang anak ini jangka panjang berarti? Jangka panjang, benar. Oke. Makanya buat teman-teman, buat ibu-ibu di luar sana yang merasa bahwa kehidupan rumah tangganya ada KDRT gitu kan, jangan bertahan demi anak. Kasihan anaknya gitu loh. Karena gini, ibu itu bisa kuat demi anak gitu kan, tapi anak itu kalau misalkan ibunya nggak ada atau ayahnya nggak ada, kira-kira bisa kuat nggak? Kan enggak gitu. Iya. Karena sebenarnya gini, keluarga itu, anak itu bisa bertahan ketika orang tuanya atau salah satunya, ibunya atau bapaknya yang misalkan jadi korban KDRT itu bahagia. Saya pernah dapat kasus nih ya Mas Jeffrey, saya cerita kasus gitu kan, di mana ibu ini korban KDRT, terus dia punya anak banyak, dia bertahan dengan suaminya ini KDRT sudah sejak sebulan pernikahan kalau nggak salah. Sebulan pernikahan sudah KDRT, lalu ternyata dia pengguna double kan nih, udah KDRT pengguna, jackpot dong itu, jackpot gitu kan. Tapi sayangnya ibu ini nggak pernah diizinkan untuk bekerja. Oke, ada efek ketergantungan tadi. Efek ketergantungan ya. gitu. Jadi ekonomi ya. Iya, dia datang ke saya karena waktu itu saya sempat kerja di salah satu dinas gitu kan. Dia datang minta pertolongan, tapi yang saya nggak habis pikir adalah ketika saya bertanya, ini kan sudah terjadi berulang kali. Anak paling besarnya itu kalau nggak salah usianya udah SMP. Berarti kan sudah berulang-ulang kali. Oke, berarti usia pernikahan sudah hampir 15 tahun dong. 15 tahun itu terjadi. Iya. Saya tanya, apa yang bikin bertahan? Anak. Anak mau nggak bertahan? Dia bilang, ada yang bilang beberapa, anaknya kan banyak nih, ada beberapa yang bilang nggak mau, ada yang beberapa bilang mau gitu kan. Cuman perhatikan, saya bilang, perhatikan anak pertama dan kedua. Punya nggak sifat seperti bapaknya yang suka mukul? Ternyata iya. Nah itu dampaknya gitu loh. Kalau pada anak-anak laki, dia bisa meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya. Karena apa? Karena ibunya tidak pernah, ya ibunya dipukuli dan ibunya tidak pernah memberikan efek jerak ke bapaknya gitu loh. Seperti itu. Dan anak mewajarkan bahwa laki-laki wajar kok mukul perempuan. Oke. Iya, wow. Dampaknya bisa sampai segitunya gitu loh. Ternyata ya. Iya. Dan itu sebenarnya ketika konseling itu harus konseling keluarga tuh, Mas Jeffrey. Tidak hanya konseling, tadi kan dari studi kasus ini istrinya aja nih yang ngobrol sama Mbak Chika gitu. Nggak bisa seperti itu penyelesaiannya. Wow. Seanak-anaknya, sampai anak yang paling kecil pun itu perlu juga. Perlu ditanya juga, perlu diajak ngobrol juga ternyata. Benar. Wow. Dampaknya sepanjang itu loh dampaknya ternyata, nggak cuman ya hubungan antara suami istri aja gitu loh, tapi ke anak-anak juga seperti itu. Nah, tapi dari sudut pandang Mbak Chika nih, kalau tadi dari kasus tadi Mbak Chika mengatakan dari usia pernikahan 1 bulan. Nah, ada nggak nih, bisa nggak nih, mungkin bukan baca keadaan ya, atau gimana nih bahasanya nih, orang-orang yang punya potensi melakukan KDRT ini mungkin bisa nggak nih Mbak Chika
Oh, berarti sebelum nikah kita lihat dulu kan, nih gitu ya. Kalau dalam sejarah agama ya, kalau kita dari sudut pandang agama kan ada ta'aruf, ada ngobrolnya dulu. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan pasti pacaran ya namanya, bahasanya pacaran. Saya mencoba mengenal lah gitu kan. Nah, sudah ada nggak nih? Kalau kita bisa melihat nggak? Artinya kalau efeknya ini panjang terhadap anak-anak ya, sampai jangka panjang, artinya si anak ini kan ada memori ya dalam otaknya yang mengingat itu. Artinya dia bisa mengingat, oh ini orang punya potensi buat KDRT. Oh ini orang aman-aman aja nih, paling cuma emosi gitu. Nah gimana tuh Mbak Cika? Oke, kalau sebelum menikah gitu kan, biasanya itu coba tanyakan bagaimana dia biasanya menghadapi masalah di dalam keluarga. Atau bagaimana biasanya bapak ibunya memecahkan masalah dalam keluarga. Gitu. Kalau misalkan masalahnya itu selalu silent treatment gitu kan, seminggu nggak ngobrol gitu kan, itu kan salah satu pemecahan masalah yang nggak bagus juga gitu kan. Oh nggak bagus ya? Nggak bagus, silent treatment nggak bagus karena ya? Karena kan masalahnya hilang, tapi tidak selesai. Benar, berarti nggak boleh juga dong ya? Nggak boleh. Oke, mentang-mentang kita bahas hari ini KDRT nih dampaknya panjang, akhirnya silent treatment nih, meluapkan emosinya. Ternyata nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Oke, sebelum itu kita break dulu ya Mbak Jika ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan ternyata pemirsa, banyak sekali akhirnya wawasan kita nih ya, setelah mendengarkan seorang psikolog nih jadi banyak nih ya. Ternyata sehat fisik aja nggak itu ya, harus seimbang. Ternyata tidak baik juga kalau hanya fisik saja yang sehat, ternyata mental kita sakit, atau mental kita rusak, atau mental kita bagus tapi fisik kita juga sakit, itu nggak bagus juga. Semuanya harus seimbang. Ya percuma ganteng tapi mentalnya sakit gitu ya. Percuma cantik tapi punya penyakit mental, ya nggak bagus juga. Artinya tidak perlu cantik, ganteng, mewah atau seperti apa. Yang penting kita manusia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu aja Mbak Cika ya. Seperti marah-marah tadi ya. Iya, benar. Marah-marah. Memang marah-marah ada tempatnya Mbak Cika? Ada dong ya. Ada dong ya, marah-marah ada tempatnya Mbak Cika. Ada tempatnya. Oke, dan kita ngomongin KDRT nih pemirsa, dari tadi sama Mbak Cika, ternyata bagi seorang anak ini dampaknya jangka panjang. Artinya ada ruang memori yang menyimpan itu semua ketika seorang ibu mungkin dipukulin sama ayahnya. Ini jangka panjang. Seperti studi kasus yang disampaikan Mbak Cika tadi. Nah, tadi sempat terpotong ya pembahasan pertanyaan saya yang ada nggak nih ciri-cirinya, potensinya mungkin terhadap orang-orang yang nanti ketika nikah nih bakal potensi besar melakukan KDRT gitu kan. Yang pertama tadi kan kita bahas soal bagaimana cara dia menyelesaikan masalah gitu kan. Ada yang namanya silent treatment, terus juga dilihat tuh kalau misalkan dia marah gitu, tipenya itu yang bagaimana? Yang suka caci maki kah? Atau yang misalkan kalau marah ngelempar barang kah? Gitu kan ada tuh. Dia tidak disakiti memang selama pacaran, tapi indikasi itu ada. Dicaci maki, lalu dia ngelempar barang, atau dia terus-menerus menyalahkan pasangannya, yang biasa kita sebut dengan manipulatif itu tadi kan, saya marah karena kamu berperilaku seperti ini gitu. Nah itu juga salah satu bibit yang bisa terjadi di pernikahan. Dan gini, kebanyakan kita berpikir bahwa ketika menikah pasangan kita akan berubah. Itu big no gitu loh. Dia tidak akan berubah ketika dia tidak sadar bahwa dia bermasalah gitu loh. Dan jangan pernah sesekali berpikir bahwa kita bisa merubah pasangan kita. Gitu. Karena apa? Karena kalau dia aja tidak mengizinkan dirinya berubah, jadi usaha yang kita lakukan pun itu tidak akan membuahkan hasil gitu. Seperti itu Mas Jeffrey. Artinya perubahan itu dari dua sisi. Ya, dari dalam diri sendiri sebenarnya. Iya, dalam diri sendiri, dan jangan menuntut orang buat berubah, tapi kita juga harus introspeksi diri dan buat berubah juga, seperti itu ya Mbak Cika. Nah tapi sebenarnya KDRT ini kan salah tadi.
Tapi bagi orang-orang yang menganggap itu normal kan pasti biasa saja gitu ya. Menganggap itu normal, oh ya biasalah saya mukul istri salah kan seperti itu. Tapi kalau memang tadi kan dari 1 bulan pernikahan, yang tadi kasus tadi. Nah sebenarnya orang-orang yang memiliki potensi ini ketika sudah nikah, itu di usia pernikahan berapa tahun atau berapa bulan sih si pelaku ini bisa melakukan ini Mbak Cika? Biasanya nih dari kasus-kasus yang sudah ditemui. Kapan aja? Kapan aja? Kapan aja? Malah ada yang seminggu. Saya pernah nemuin kasus itu 1 minggu baru menikah. 1 minggu nikah. 1 minggu gitu. Tapi pas ditanyakan kepada korban gitu kan, dulu zaman pacarannya bagaimana? Ya itu tadi, bibit itu udah ada. Oh udah ada, dasar dianya aja yang nggak peka mungkin ya dengan, atau belum dengar penjelasan dari Mbak Cika kali. Bukan, karena dia punya mindset bahwa nanti setelah menikah akan lebih baik suaminya gitu. Nah itu gitu. karena kan mungkin proses manipulasi yang terjadi selama proses pacaran gitu membuat dia yakin bahwa suaminya ini bisa berubah gitu loh. Artinya adalah orang-orang yang akan melakukan KDRT di pernikahan itu memang sudah ada potensinya, seperti itu? Sudah ada potensinya. Dari bagaimana dia dibentuk di dalam keluarga. Oke, berarti ketika rumah tangga sudah berjalan misalnya 10 tahun, 15 tahun, yang selama ini marah-marahnya mungkin hanya perdebatan atau silent treatment berapa jam seperti itu. Ini masih ada potensi juga tidak untuk melakukan KDRT? Baik suami ataupun istri? Tergantung dari salah satu pihak merasa ini bermasalah atau enggak. Kalau misalkan dengan silent treatment dia biasa aja selagi tidak ada pertengkaran, selagi tidak ada kekerasan yang terjadi, ya ini tetap bisa bertahan pernikahannya gitu loh. Tapi kalau misalkan ternyata di sela-sela itu gitu kan ada pertengkaran hebat segala macam, kayak kita harus cari tahu dulu nih kenapa sih gitu kan. Makanya kadang saya sarankan beberapa pasangan yang misalkan dari 10 tahun pernikahan baik-baik aja, tiba-tiba di pernikahan 11 ada apa-apa gitu. Saya sarankan konseling pernikahan gitu loh. Oh, konseling pernikahan. Ada konseling pernikahan. Jadi ya, bukan cuma pranikah, tapi pas menikah pun ada gitu. Oke, itu ya. Jadi ada konseling pernikahan. Nah, terakhir nih Mbak Cika, mungkin juga sebagai kesimpulan kita dalam siang hari ini, bagi korban-korban KDRT, ini kemana nih? Buat mengadu atau cukup ke keluarga saja, ke orang tua mungkin apabila orang tua masih ada, atau kemana nih Mbak Cika? Mungkin bisa dijelaskan ini juga sebagai closing statement dari Mbak Cika. Silakan. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Buat ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami atau berada di KDRT gitu kan, kalau misalkan keluarga bisa membantu, maka pergilah ke keluarga yang dipercaya. Itu yang pertama. Kalau keluarga tidak bisa, maka pergilah ke kita punya kalau di provinsi itu DP3AP2 atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Bisa melapor ke sana untuk yang di luar kota Jambi gitu. Tapi kalau di kota Jambi itu bisa ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau UPTD PPA Kota Jambi, atau bisa melalui hotline Sapa 129. Gitu. 129. Jadi kalau misalkan repot banget harus ke DP3AP2 atau UPTD PPA Kota Jambi, bisa banget langsung telepon 129 untuk meminta pertolongan, nanti dari pusat yang akan mengabarkan dinas-dinas terkait untuk memberikan pertolongan. Baik, itu ya Mbak Cika. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, keluarkan saja, ngomongin saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cika. Ini luar biasa ilmunya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua pemirsa TVRI Jambi. Sekali lagi terima kasih Mbak Cika, dan demikian sajian Hidup Sehat pada hari ini pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.